Barrier. Henshin! Apakah ini menjadi mimpi dan juga kasus paling rumit sepanjang penayangan episode Kamen Rider Zetsu? Nah, pada setuju nggak nih kalian kalau episode ini tuh benar-benar padat ngebahas kasusnya itu sampai ke akar-akarnya? Walaupun padat, tapi apakah rapi, apakah bagus? Nah, itu dia yang bakalan kita bahas ya. Diskusi dari kalian disarankan setelah nonton episodenya dan bahkan setelah menonton pembahasan anime ini. Jadi yuk, langsung aja guys ya. Kita bahas ini dia Kamen Rider Z episode ke-10. Awal scene bakunya udah bahkan kayak James Bond lagi, tapi kayak Tom Cruise pak, Mission Impossible. Turunnya aja dari helikopter. Ya ini sih buat ngasih kesan dramatis aja ya, apalagi kan ini temanya dunia mimpi. Di mimpi kali ini, Baku itu menjadi housekeeper di sebuah rumah mewah yang ditinggali hanya oleh seorang pria bernama Atsumi Taro. Tak jelasin lagi kalau housekeeper itu seseorang yang bertugas menjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanan di suatu tempat ya. Pak Atsumi Taro ini tuh punya sebuah lukisan indah yang dia itu benar-benar terpesona dan terkagum-kagum ya, memandangi terus-terusan. Jadi ya Pak Baku aja di situ sampai ngomong pakai bahasa Inggris, how beautiful katanya. Jadi memang Pak Atsumi Taro ini tuh benar-benar orangnya art banget nih. Sampai-sampai dia aja ngomong manusia juga nanti suatu saat akan mati ya dan membusuk juga. Tapi kalau seni itu abadi. Jadi housekeeper, tapi misi kali ini judulnya itu Get Back the National Secret, alias ambil kembali rahasia negara. Betul, Baku itu jadi housekeeper, tapi misi utamanya itu mencari rahasia negara di rumah Pak Atsumi Taro ini. Baku juga lagi-lagi bertemu dengan Nemu yang kali ini berpakaian agak gotik ya, dan menjadi sebuah patung atau boneka. Jadi ingat guys ya, Nemu itu punya kewajiban untuk memuaskan para pemilik mimpinya. Nah, si pemilik mimpi mungkin pengennya ya punya patung Nemu yang cantik gitu ya. Jadi ya udah, di mimpi kali ini Nemunya ya seperti itu. Tapi nggak sepanjang episode Nemunya ya jadi patung juga ya. Jadi pegel dong bos. Gak lama setelah itu, lukisan yang diagung-agungkan sama Pak Taro itu ya dicuri guys ya. Pak Taro begitu panik lukisannya itu dicuri karena takut ada rahasia yang terbongkar. Sampai sini aja kita tonton ya, tangkapan kita semua ya pasti sama. Si National Secret yang dicari-cari oleh si Baku itu ada di lukisannya. Iya kan, seperti itu kan. Jadi memang ya untuk memahami dan mencerna setiap kasus yang ada itu ya kita itu nggak boleh terlalu cepat ngambil kesimpulan ya. Jadi kita nikmatin dulu aja. Akhirnya lanjut diinvestigasi oleh Baku dengan bantuan Zetsu License yang Pfizernya itu punya kemampuan mendeteksi jejak kaki ya. Ditemukan jejak kaki seperti kayak bulu berwarna putih yang berpasir juga di sekitaran TKP. Bahkan jejak ini tuh ada sampai keluar rumahnya si Pak Taro. Ketika diikuti oleh Baku dan Nemu, mereka malah ketemu sama Nox yang nyerang si Baku itu tanpa pandang bulu. Karena sekalian ketemu sama Nox, Baku itu ya nagih lagi si recovery capsem yang diambil sama Nox di episode kemarin. Nemu juga sedikit membeberkan obrolan dia dengan Nox ke Baku di pertemuan ini ya. Dimana Nemu itu nangkepnya Nox adalah orang yang sama seperti Nemu, yang cuman bisa hidup dan lalu lalangnya itu di dunia mimpi. Sedangkan presence-nya di dunia nyata itu tidak diketahui dengan jelas. Kalau Nemu kan kayak jadi putri tidur kan ya, dan ada di kediamannya si Nox. Nox itu menghalangi Baku untuk menelusuri kasus ini tuh lebih lanjut, dan Baku itu langsung dengan cepat juga nangkep kalau ini tuh ada hubungannya sama Nox. Makanya dia itu dialang-alangin ya. Jadi mimpi Baku itu ya berakhir karena dia itu ditembak sama Breakham Buster-nya si Nox sampai dia itu bangun. Ya syukur nggak ikut luka juga ya di dunia nyata ya. Di dunia nyata tentu saja terjadi sesuatu juga ya. Dimana ada dua lukisan yang tiba-tiba menghilang dari sebuah galeri. Kalau dicek CCTV, hilangnya juga cukup mistis ya. Dimana lukisannya itu ngelayang sendiri. Kedua lukisan yang hilang ini tuh dilukis oleh pelukis yang berbeda dan juga berbeda zaman juga. Kalau Anda lihat ya, satu lukisannya itu tahun 1879 dan satu lagi itu tahun 1939. Jadi sekali lagi di underline kalau dua lukisan yang hilang ini tuh bukan satu orang aja yang lukis ya. Nah, dua lukisan yang hilang ini punya tema yang sama kebetulan. Di mana ada bunga kembang angin atau bunga anemone di lukisannya, dan mohon maaf kalau Anda nyebutnya salah di sini ya. Nah, lukisan yang hilang di mimpinya Baku juga ada bunga anemonenya. Berarti total ada 3 lukisan nih yang hilang dan ada bunga si anemonenya atau bunga kembang angin ini. 2 di dunia nyata dan 1 di dunia mimpi. Begitu ya. Dibikin cukup berat nih kasusnya guys ya, dengan ditambahkan fakta kalau lukisan ini pernah berkali-kali dijual saat era bubble di Jepang dan menghilang selama 30 tahun lamanya. Era bubble itu apa? Ini sumbernya dari Wikipedia, jadi izinkan Anda tuh jabarkan lebih ya. Jadi era bubble Jepang adalah periode di tahun 1986 sampai 1991 ketika harga saham dan properti meroket secara drastis.
diikuti oleh meletusnya gelembung pada awal 1990-an yang menyebabkan periode stagnansi ekonomi berkepanjangan dikenal sebagai dekade yang hilang. Lonjakan ini didorong oleh likuiditas uang berlebihan, spekulasi, dan keyakinan pasar yang terlalu tinggi. Sementara kehancurannya diperparah oleh kebijakan pemerintah yang terlambat. Nah, si dua lukisan yang dicuri di dunia nyata tadi bahkan baru ditemukannya itu akhir-akhir ini. Ingat ya, yang tadi ya, udah pernah hilang 30 tahun lamanya. Memang tadi di penampakan CCTV-nya ya berasa kayak mistis banget. Lukisannya itu ngapung sendiri. Tapi ada laporan forensik juga kalau di TKP terdapat jejak kaki yang tertinggal. Dan jejak kakinya juga sama seperti yang ada di dunia mimpi yang dilihat Baku dengan Pfizer Zetsu license-nya. Disebutkan ada zat semacam jamur di jejak kaki ini. Ditambahkan lagi dengan dugaan dari Pak Fujimi Tetsuya. Kalau pencuri yang mencuri lukisan ini juga sekalian ingin tahu rahasia yang disembunyikan di lukisan ini. Berarti ini menyinggung lagi soal si National Secret yang jadi judul misi ini. Atau emang tujuan akhir dari si pencurinya ya memang National Secret ini, bukan ke lukisannya. Mungkin ya. Untuk make it simple, ya udah misi kali ini ya harus merebut kembali lukisan yang dicuri ini, either di dunia nyata ataupun di dunia mimpi guys ya. Semuanya di sini pada kerja dan kerja. Ini masih di dunia nyata sekali lagi ya, dan belum masuk ke dunia mimpi lagi. Jadi Pak Fujimi sama Mbak Nagumo ngecek lagi rekaman CCTV tempat lukisannya itu dicuri bersama dengan salah satu staf yang ada di situ ya. Di sini disebutkan kalau lukisan yang dicuri itu benar-benar berharga banget. Sampai-sampai nggak bisa ditafsir harganya itu berapa. Dan terkuak kalau lukisan yang dicuri ini adalah hasil sumbangan seseorang ke galeri yang bersangkutan. Kagetlah Pak Fujimi di sini sama Mbak Nagumo karena orang yang nyumbangin lukisannya bernama Odaka Kensei. Yes, ini si Nox guys ya. Yang di episode kemarin baru aja dikuak kalau dia adalah mantan partnernya Pak Fujimi yang mengundurkan diri dari divisi kasus aneh dan langsung menghilang tanpa jejak. Baku juga tetap beraksi di dunia nyata ya dengan melakukan penyamaran menjadi seorang yang ngakunya itu berasal dari perkumpulan penjaga lukisan-lukisan masterpiece. Penyamarannya juga cukup lucu ini ya. Berarti ini Baku itu langsung menyelidiki ke galeri tempat lukisannya itu hilang juga ya. Soal lukisan yang disumbangkan juga diberitahu di galeri ini tempat Baku itu berkunjung oleh seorang bapak penjaga di sana. Baku ngiranya yang nyumbang itu si Pak Atsumitaro. Si bapak yang ada di awal episode yang si Baku itu jadi housekeeper di rumahnya ya. Terkuak di sini si Pak Atsumitaro ini tuh hanya orang yang super kaya atau kaya lah ya, yang kerjanya ya hanya beli lukisan-lukisan berharga. Dia itu begitu terkesima gitu sama lukisan hasil sumbangan ini dan bahkan siap bayar berapapun harganya. Tapi lukisannya itu nggak dijual, soalnya diberikannya kan lewat sumbangan dan secara sukarela. Dan mungkin ya, karena tidak bisa dibeli di dunia nyata, makanya di mimpinya si Pak Atsumitaro ini ya dia itu bermimpi udah punya lukisannya di rumahnya. Secara simpel lu itu pengen CSM tapi ya nggak bisa kebeli. Tapi di mimpi lu itu udah punya CSM-nya. Cuman ini kan ya si Pak Atsumitaro sebenarnya ya bisa gitu dan mampu gitu untuk beli. Tapi kan nggak dijual karena ini kan sumbangan dan juga sukarela ya. Ya ini berarti saking bener-bener pengennya kali ya sampai ke bawah di dunia mimpi juga ya. Dan di sini jadi dibulatkan lagi kalau pemilik mimpi di case kali ini adalah Pak Atsumitaro ya. Tambahan dugaan lagi yang bikin makin puyeng dikit ini ya. Kalau Pak Atsumitaro itu cuman kolektor yang kerjanya beli lukisan doang. Tapi kenapa dia itu sampai sepanik itu pas lukisannya itu hilang dan menyinggung sampai ke rahasia negara juga. Jeda dikit ya, jadi Baku itu ngegacha di Capsem Dropper dan mendapatkan 2 Capsem baru, yaitu Barrier Capsem dan juga Wonder Capsem. Kedua Capsem ini bakalan langsung dipakai dalam waktu dekat ya. Kirain aneh, yang pertama itu Plasma Capsem loh, soalnya warnanya kekuningan gitu kan kalau kalian lihat ya. Udah sempet mau ngamuk aneh, masa Capsem upgrade form munculnya begitu doang? Ternyata malu aku, Barrier ternyata guys ya, karena warnanya agak mirip-mirip dikit ya. Ketika Baku mau ngegacha lagi, ya nggak bisa pak. Berasa kayak kepentok itu mesin si Capsem Droppernya. Sampai-sampai si Komandan Zero bilang, jangan serakah. Dia itu nggak bisa langsung keluar banyak katanya. Nah, ada limitnya tuh guys ya. Jadi nggak bisa suka hati juga ya. Mungkin per hari bisanya gacanya berapa doang gitu. Nah, mungkin si Baku itu yang ngebet karena ada harapan bisa mendapatkan recovery Capsem lagi kali ya. Gara-gara baru dicuri sama Nox kemarin. Soal recovery Capsem yang dicuri ini juga disampaikan oleh Baku ke Komandan Zero. Tapi Komandan Zero terlihat kayak nggak begitu panik ya, santai banget ya. Padahal scene ini tuh bisa sekalian memperlihatkan ada relasi gitu dan juga hubungan apa antara Nox dan Komandan Zero yang bisa ngasih clue ke kita juga. Bisa banget harusnya di bagian ini. Soal 4 form utama Zetsu juga dijabarkan lagi di sini secara lebih ya, karena Baku nanya soal perbedaan warna di Capsem-Capsem itu maksudnya apaan nih. Ini dijelaskan oleh Komandan Zero yang base-nya itu dari 4 form utama Zetsu.
Jadi merah itu kekuatan fisik, biru adalah teknologi peradaban, hijau itu kekuatan spiritual, dan ungu itu adalah manipulasi dimensi. Ini juga bisa kita sambungkan sama gambar-gambar buletan yang ada di bukunya Nox yang warnanya merah itu guys ya. Bahkan Ane lihat udah banyak yang berteori nih soal ini di kolom komentar, bahas-bahas Ane duluan bahkan ya. Ya teruskan guys ya. Lanjut lagi ke case-nya guys. Tadi soal investigasi Baku dan kesinambungannya dengan Atsumi Taro dioper ke Fujimi-san. Yang berujung Pak Fujimi dan Mbak Nagumo ini tuh nyelidikin soal si Pak Atsumi Taro. Dan setelah diselidiki, ada sebuah percakapan di media sosial yang mencurigakan antara Pak Taro dan sebuah akun bernama Malam. Ini Ana udah tahu sih arahnya kemana guys ya. Nox itu kan ya bahasa Latin yang kalau kita artikan itu ya artinya itu malam ya. Apakah beneran ini tuh dari si Nox aka Odaka Kensei yang bikin akun yang namanya itu Malam itu di Twitter ya. Ini nggak diterjemahin di episodenya, tapi coba Anda translate guys ya. Jadi percakapannya yang kayaknya itu ada di media sosial kayak Twitter ini ya. Oke, jadi itu kan kelihatan jelas ya. Jadi Pak Taro itu bikin status seperti ini. Seni itu abadi, kita harus menemukan mahakarya-mahakarya itu bagaimanapun caranya. Dia juga kayak nge-retweet sebuah artikel gitu yang judulnya itu Mahakarya Ilusi atau Fantasi. Dibales sama si akun bernama Malam ini. Nah begini nih tulisannya. Saya punya petunjuk atau ide. Jika berkenan, mari saling follow, lalu kirim DM kepada saya. Baku juga diberikan dokumen yang isinya itu sama seperti yang dipegang oleh Mbak Nagumo di akhir episode kemarin, yaitu soal Odaka Kensei. Dibaca juga soal deskripsinya yang mundurkan diri ya dari divisi kasus aneh. Dan yang paling bikin Baku terkejut, ya pas lihat fotonya. Lah, ini masih Nox yang sering ketemu sama gue di dunia mimpi. Dia tahu nama Odaka Kensei-nya duluan nih dibanding nama Nox-nya nih. Setelah investigasi dan pembahasan kasus yang lumayan panjang nih ya di dunia nyata, mari sekarang kita lanjut ke dunia mimpi, di mana Baku dan Nemu itu lanjut mengikuti jejak si pencuri lukisan. Dan terlihat ada seekor nightmare nih. Ini namanya Mold Nightmare ya yang di episode ini ya. Sedang memajang 3 lukisan tadi ya yang ada bunga anonime itu dan berjajar di tempatnya. Di mana si Mold Nightmare ini tuh menyebarkan jamurnya untuk menghancurkan 3 lukisan, menyebabkan 3 dari 4 pintu hati atau Mind's Door-nya Pak Atsumi Taro itu terbuka. Gila, itu langsung 3 pintu terbuka bersamaan guys ya. Tentu yang keempat ini tuh yang bikin penasaran nih, isi di dalamnya apa. Apakah yang keempat ini adalah si National Treasure-nya nih? Ada Nox juga di tempat ini yang memuji kinerja Mold Nightmare ini ya, dan bilang kalau mereka itu bisa mengambil rahasia negara setelah ini. Baku dan Nemu datang, dan Baku itu langsung berubah ya menjadi Zetsu Physicam Impact Form untuk melawan si Mold Nightmare ini. Dan fight-nya keren karena kita diperlihatkan lagi dengan sekujur tubuh Zetsu yang menyala setelah terakhir itu terjadinya itu di episode 3 guys. Baku juga tetap harus berhati-hati di fight ini ya, karena Nightmare ini tuh punya kemampuan jamur yang berbahaya. Tadi lukisan aja kena langsung meleleh gitu, gimana badan orang pak? Jadi mirip-mirip lawan Poison Nightmare kemarin dong ya. Nah, yang bikin keren di fight ini apa? Di tempatnya kayak ada sebuah proyektor gitu yang ngasih lihat sudut pandang lain dari scene-scene ini. Gila, itu detail kecil tapi keren banget sih. Nah, coba kalian komentar soal ini ya kalau kalian notice juga. Ada bagian yang bikin aneh itu sedikit bingung guys. Nox kayak mau ngambil lagi lukisannya kan, tapi dihalangin sama Nemu. Lah, kan lukisannya emang udah lebih dipunya sama Nox sekarang dan sama si Mold Nightmare tadi. Tapi setelah dirusak kayak mau diambil lagi. Nah, ini mungkin ada objektif berikutnya nih setelah memberikan jamur dan lukisannya itu rusak ya. Di episode kemarin kita diperlihatkan dengan Nox yang berlaku cukup santun lah ke Nemu walaupun mereka itu ya di kubu berlawanan. Tangkapan kita kan, oh karena tubuh dunia nyata Nemu itu ada di kediaman Nox. Jadi Nox itu ada alasan untuk tidak melukai Nemu karena dia juga masih butuh si Nemu ya. Tapi di bagian ini, dalam rangka untuk mengambil si lukisan tadi, Nox itu nggak ragu untuk menembak Nemu itu pakai Breakam Buster-nya. Membuat Baku itu harus bergerak melindungi Nemu, sekaligus memunculkan form baru di fight ini, yaitu Kamerade Zetsu Esprim Barrier. Keren sih form ini ya, jadi 2 perisai dan bisa dijadiin 1 kayak gitu. Udah jelas lah dari namanya, form ini tuh punya kemampuan utama di pertahanan ya. Dan juga form ini tuh bisa memunculkan barrier yang melindungi Nemu dan juga lukisan tadi ya. Mantap lah. Pertarungan antara Zetsu yang udah pakai form Esprim Barrier dan juga Mold Nightmare ya berlanjut. Nox juga sekali lagi menginterupsi. Di sini tanpa basa-basi, Baku langsung aja nanya, lu nyembunyiin rahasia negara di lukisan-lukisan yang lu sumbangin kan? Odaka Kensei? Langsung disebut tuh namanya ya. Nox bilang, orang itu sudah tidak ada. Dan memperkenalkan diri pertama kali dengan nama Nox. Agen yang hidup di malam hari dan berkelana melalui mimpi. Hah? Agent? Membahas soal ini emang udah cukup banyak diskusi di fandom ya yang bilang kalau Nox ini adalah Agent X atau Agent nomor 10.
number 10. Sesuai nama, selain Nox yang adalah nama Latin dari malam, bisa juga kita pisah menjadi No More X yang kalau disambungin menjadi Nox. Nah, kan X itu artinya 10 ya kalau dalam bilangan Romawi. Makanya Ana itu sangat menunggu. Pas tadi Baku ngebahas soal Capsem yang dicuri. Zero itu ya mungkin aja gitu, bisa sekalian ngasih clue. Tapi walau nggak terjadi, Ana juga ya nggak protes berlebihan sih ya. Jadi mungkin biar pacingnya juga tetap terjaga dengan baik. Dan pengungkapannya ya tetap bisa bikin kita itu ya terkejut ya. Lagian, kemunculan Nox Knight juga kayaknya nggak akan terjadi dalam waktu dekat nih. Walau first look officialnya sudah diperlihatkan ke kita dari kemarin. Memang ya, awal nonton Zetsu itu, episodenya ya, di sini yang terutama yang Ana singgung ya, selalu bikin kita itu bingung gitu. Tapi, kalau buat Ana pribadi, setelah Ana nge-script untuk nyatet poin-poin pentingnya sebelum syuting bahas-bahas seperti ini, Ana tuh selalu dapat insight lebih dan jadi makin lebih paham gitu sama kasus-kasusnya. Makanya Ana sangat enjoy tiap nge-script episode-episode Zetsu sejauh ini. Berasa kita juga jadi ikutan nerka-nerka lah dan nyelam lebih dalam dan ikut mikir sedikit gitu untuk nyari konklusi case-case-nya. Sekali lagi, itu kalau buat Ana pribadi ya. Ana nggak mengharuskan kalian jadi ikutan nge-script juga, nyatet-nyatet juga ya. Tapi ya dengan cara lain gitu ya, yaitu menyimak bahas-bahas ini. Ana ada harapan kalian yang merasa kurang seru gitu ya dan bingung setelah nonton episodenya, baru ngerasa cukup seru episodenya itu setelah nonton bahas-bahas Ana. Kalau ada yang begitu ya boleh kasih testimoni lah. Dan Ana sangat-sangat berterima kasih banyak kalau memang ada yang seperti itu. Case-nya menarik lah, karena sekalian ngebahas soal Nox, aka Odaka Kensei ini juga. Jadi tetap masuk ke inti ceritanya ya. Jadi seperti biasa, kita akan tunggu konklusinya itu kayak gimana. Dan terutama, kerapihannya seperti apa untuk menyelesaikan cerita di case kali ini. Jadi mari kita bahas semua poin penting yang ada di episode kali ini. Ditunggu komentar-komentar dari kalian semua seperti biasa. Terima kasih banyak yang sudah menyimak bahasannya. Jadi kita tunggu ya episode ke-11-nya seperti apa guys. Inazuma Plasma, sabar. Masih ada itu Paradigm Wonder sama si Gravity yang mau keluar dulu guys. Sabar aja, kita nikmati aja. Oke, sekali lagi diskusi poin-poin pentingnya di episode kali ini. Banyak yang bisa kita bahas. Thank you guys, bye-bye.